Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, serta salam sehat untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Nanda Frimelta, mahasiswi program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Yang kami hormati Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI CUQNR CSRS, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keperilakuan di Ruang 09 program studi akuntansi. Di video kali ini, saya akan memaparkan suatu materi mengenai konsep keperilakuan dari psikologi dan juga psikologi sosial. Untuk mempersingkat durasi, langsung saja kita masuk slide selanjutnya. Berikut beberapa topik pembahasan yang akan kita bahas dan kupas pada pertemuan kali ini. Yang pertama mengenai konsep diri, yang kedua konsep sikap, ketiga motivasi, persepsi, sampai dengan nilai dan kepribadian. Masing-masing dari topik pembahasan ini akan kita bahas lebih mendetail di slide selanjutnya. Tetap stay untuk menonton sampai dengan akhir video. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya yaitu mengenai konsep diri. Definisi dari konsep diri. Konsep diri ini diartikan merupakan suatu proses yang terus selalu berubah, terutama pada masa kanak-kanak sampai dengan remaja. Tetapi menurut Gates dan Berliner, konsep diri itu tidak hanya sebatas itu saja, tetapi juga cara bagaimana individu melihat tentang dirinya sendiri, kemudian mengukur dirinya sendiri tentang apa yang akan dilakukannya di masa akan datang. Nah, dengan begitu, mereka akan dapat menilai dan juga mengukur performa yang akan dilakukan oleh individu tersebut di masa yang akan datang. Sehingga bisa dikatakan bahwa konsep diri ini juga akan menjadi tolak ukur keberhasilan dan kegagalan individu tersebut yang nantinya akan berhubungan dengan masyarakat. Selanjutnya yaitu mengenai konsep sikap. Definisi sikap. Sikap adalah suatu hal yang mempelajari mengenai seluruh tendensi tindakan yang menguntungkan maupun kurang menguntungkan, yang berkaitan dengan tujuan manusia, objek, gagasan, atau situasi. Sikap juga adalah suatu hal yang mempelajari mengenai seluruh tindakan yang akan direaksikan seseorang. Penting untuk dicatat bahwa sikap ini suatu tendensi atau kecenderungan dalam menjawab atau merespon, dan bukan dalam menanggapi dirinya sendiri. Komponen dari sikap adalah komponen teori, emosional, dan perilaku, di mana komponen teori ini terdiri dari gagasan, persepsi, dan juga kepercayaan. Selanjutnya konsep-konsep yang terkait dengan sikap. Pertama adalah kepercayaan. Tentu kita tahu kepercayaan ini adalah sebagai komponen kognitif dari sikap. Kepercayaan mungkin didasarkan pada hal-hal ilmiah, atau kepercayaan ini dilandaskan ada bukti-bukti ilmiahnya. Kemudian, orang akan bertindak sebagai pemikir tunggal dan dengan super energik percaya bagaimana mereka akan tertuju pada kepercayaan ilmiah tersebut. Atau contoh simpelnya ya, mungkin yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita. Ketika kita memiliki seorang pasangan, memiliki kekasih, antara satu sama lain tentu harus memiliki yang namanya kepercayaan. Ditambah lagi ternyata hubungan ini adalah hubungan jarak jauh atau LDR. Nah, misalnya dia di Sabang, kamunya di Merauke, nah itu kan jauh tuh. Nah, dalam menjalankan hubungan, tanpa adanya rasa kepercayaan, mungkin hubungan itu hanya bertahan 1 hari, atau paling lama 1 minggu. Tetapi dengan adanya kepercayaan, hubungan ini bisa saja sampai bertahan sampai dengan kalian dipertemukan, yang tadinya LDR, seperti itu. Jadi memang kepercayaan ini dalam hubungan dan juga atau kita kaitkan dengan sikap antara individu satu dengan individu lain itu sangat berkaitan sekali. Nah, ketika kedua individu ini dia sudah bersikap dengan percaya, akan tumbuh yang namanya komitmen di antara keduanya. Komitmen ini yang dijaga oleh kedua individu tersebut. Begitu juga di dalam suatu perusahaan. Kepercayaan di dalam suatu perusahaan juga sangat penting. Kepercayaan antara bawahan kepada atasan dan juga kepercayaan atasan kepada bawahan. Misalnya apa? Misalnya, kepercayaan bawahan kepada atasan, dia akan melakukan semua sesuai dengan arahan yang diberikan atasan. Karena dia percaya bahwa arahan tersebut memang baik, dan dia juga percaya bahwa atasan dapat menilai sesuai dengan potensi kinerjanya. Nah, atasan juga mempercayai bawahannya untuk melakukan semua kegiatan ataupun proses produksi yang mungkin atasan tidak mampu untuk melaksanakannya dan diwakilkan oleh bawahannya. Dia percaya bahwa bawahan ini dapat melaksanakan kegiatannya dengan baik, jujur, dan penuh tanggung jawab. Seperti itu. Nah, jika keduanya tidak memiliki rasa kepercayaan, maka bisa dikatakan bahwa sistem pengendalian dalam perusahaan tersebut juga
dalam keadaan tidak baik. Karena mereka akan saling menuduh satu sama lain, saling bernegatif thinking, ataupun menduga-duga yang tidak-tidak antara satu sama lain, sehingga pengendalian yang ada dalam perusahaan tersebut tidak lagi terkendalikan. Kemudian yang kedua, opini. Opini tentu kita tahu adalah sebuah pendapat ataupun respon dari seseorang mengenai objek misalnya. Kemudian nilai. Nilai ini merupakan penting sekaligus sebagai standar daripada perilaku, dan juga sebagai pijakan yang paling penting dalam di mana orang-orang mengorientasikan dirinya menuju tujuan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, kebiasaan. Kebiasaan kita tentu tahu ya, yaitu pola yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, misalnya sikap dia friendly, ramah, mungkin karena dia terbiasa setiap bertemu orang itu menegur, sapa, seperti itu. Nah, tentu kemudian apabila dia kebiasaannya hanya murung, mukanya kemudian ditekuk, nah sikapnya seperti itu akan terus berulang karena kebiasaannya tadi seperti itu. Kemudian fungsi dari sikap ini adalah yang ada 4 fungsi utama. Pertama, pemahaman, kebutuhan akan kepuasan, ego defensif, dan juga ungkapan nilai. Kalau tadi konsep terkait sikap, sekarang teori yang terkait dengan sikap. Pertama, teori perubahan sikap. Tentu kita tahu perubahan sikap adalah memprediksikan pendekatan yang paling efektif, di mana sikap ini mungkin dapat berubah sebagai hasil dari pendekatan, dan juga mengenai informasi baru mengenai suatu objek. Perubahan sikap dapat saja dihasilkan tanpa dibentuk. Kemudian teori penguatan dan tanggapan stimulus. Nah, teori penguatan dan tanggapan stimulus ini dari perubahan sikap terfokus pada bagaimana orang menanggapi rangsangan tersebut. Nah, atau menanggapi daripada perubahan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah teori pertimbangan sosial. Ini terkait dengan perubahan sikap mengambil pendekatan yang perseptual, di mana teori pertimbangan sosial ini merupakan perubahan yang mengenai bagaimana orang-orang merasa menjadi objek dan bukannya hasil dari perubahan dalam mempercayai suatu objek. Kemudian yang terakhir adalah konsistensi dan perselisihan. Nah, menurut teori konsistensi ini bahwa dia meyakini dan percaya bahwa teori perubahan sikap ini masuk akal atau normal dan bisa diterima saja. Karena bagi teori konsistensi dan perselisihan ini, perubahan sikap ini bisa saja dilakukan sebagai koreksi dari sikap dia yang sebelumnya, kemudian dia perbaiki untuk menjadi sikap yang lebih baik. Seperti itu. Selanjutnya, konsep dari motivasi. Pengertian motivasi terlebih dahulu yaitu proses yang dimulai dengan definisi fisiologis atau psikologis yang menggerakkan perilaku atau dorongan yang ditujukan untuk tujuan insentif. Kemudian ada beberapa teori yang terkait dengan motivasi, yaitu teori kebutuhan dan kepuasan. Nah, contohnya adalah ketika kita bekerja di dalam suatu perusahaan, kemudian kita mengharapkan atau kita butuh pujian dalam melaksanakan kegiatan atau kinerja kita. Maka ketika kita melaksanakan pekerjaan tersebut, yang kita kejar adalah pujian tersebut, sehingga ketika kita sudah mendapatkan pujian tersebut, kita merasa terpuaskan karena itu menjadi tolak ukur kita. Begitu juga di dalam suatu perusahaan, jika kita menjadikan pekerjaan kita ini tolak ukurnya adalah uang. Setelah kita melakukan pekerjaan kita, kemudian kita mendapatkan uang dan kita merasa terpuaskan. Seperti itu menurut teori ini. Kemudian teori 2 faktor ini adalah kebijakan perusahaan dan hubungan perseorangan. Jadi bagaimana kebijakan di dalam perusahaan tersebut harusnya memotivasi karyawan yang ada di dalamnya, bukan membebani di dalam perusahaan tersebut. Dan juga hubungan perseorangan ini artinya antar karyawan itu tidak ada rasa kecemburuan, tetapi malahan termotivasi mungkin dengan kebaikan-kebaikan dan juga nilai lebih yang ada pada karyawan, bukan menjadikan nilai lebih tersebut sebagai sikap yang iri dan dengki terhadap karyawan yang lain. Kemudian teori X dan Y, di mana X ini dianggap pandangan negatif dan Y-nya adalah pandangan positif. Kemudian teori kebutuhan di tempat kerja dan teori kebutuhan silent. Dia dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu prestasi, kekuatan, dan afiliasi. Menurut kebutuhan MC Silent ini, prestasi ini sangatlah penting. Nah, umumnya, seseorang yang memiliki prestasi tinggi, dia cenderung jarang untuk memerlukan bantuan orang lain, atau dia selalu mengupayakan sesuatu itu dengan upayanya sendiri. Dan menurut kebutuhan MC Silent ini, seseorang yang tidak berprestasi, mau dia ada insentif keuangan atau tidak, itu tidak akan berpengaruh terhadap prestasi yang akan dihasilkan atau kinerja yang dihasilkannya. Kemudian yang terakhir adalah teori kebutuhan di tempat kerja.
Selanjutnya itu mengenai proses dari teori motivasi. Ada 4, yaitu teori ERG, Existence, Relatedness, dan Growth. Menganggap bahwa kebutuhan manusia itu memiliki 3 hierarki kebutuhan, yaitu kebutuhan untuk eksistensi, kebutuhan akan keterikatan, dan kebutuhan akan pertumbuhan. Yang kedua adalah teori harapan. Variabel kunci dari teori harapan adalah usaha atau effort, kemudian hasil income, harapan, dan ekspektasi. Instrumen yang berkaitan dengan hubungan antara hasil tingkat pertama dengan hasil tingkat kedua. Selanjutnya adalah teori penetapan tujuan, di mana teori ini menguraikan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dan prestasi kerja. Konsep dasar dari teori ini bagaimana karyawan dapat memahami tujuan perusahaan yang akan nantinya mempengaruhi perilaku kerja. Nah, ketika karyawan tersebut sudah memahami tujuan organisasi atau tujuan perusahaannya, maka dia akan menyesuaikan perilaku kerjanya terhadap tujuan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah teori agensi. Teori ini didasarkan pada teori ekonomi, di mana terdapat sudut pandang antara agensi, prinsipal, atau manajemen puncak, atau untuk melaksanakan kinerja yang efisien. Jadi teori agensi ini lebih menekankan kepada pembagian kinerja dari atasan, kemudian dari prinsipal, kemudian agensi, dan juga kantor-kantor pusat dan juga kantor-kantor cabang, seperti itu. Selanjutnya yaitu mengenai persepsi. Definisi dari persepsi. Persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, dan manusia. Orang-orang bertindak atas dasar persepsinya dengan mengabaikan apakah persepsi itu benar-benar mencerminkan kenyataan atau tidak. Kemudian pada kenyataannya, masing-masing orang memiliki persepsi yang berbeda tentang suatu kejadian. Kemudian, sedangkan definisi persepsi secara formal adalah proses di mana seseorang memilih, berusaha, dan menginterpretasikan rangsangan ke dalam suatu gambaran yang terpadu dan penuh arti. Sehingga persepsi ini juga diartikan sebagai respon atau tanggapan langsung dari suatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Jadi persepsi antara satu orang dengan orang yang lainnya itu tidak bisa kita paksakan sama persepsinya. Seperti itu. Selanjutnya adalah mengenai faktor yang mempengaruhi persepsi. Pertama adalah perilaku persepsi. Bagaimana perilaku persepsi ini dapat mempengaruhi daripada persepsi tersebut? Nah, jadi perilaku persepsi ini, persepsi seseorang ini mengenai objek dapat berbeda antara seseorang dengan orang yang lainnya. Jadi persepsi ini akan memberikan makna stimuli. Peristiwa tersebut tergantung pada suatu kerangka, ruang, dan waktu, maka persepsi akan sangat subjektif dan situasional. Misalnya, contohnya seperti ini. Ketika kita membeli, misalnya A membeli mobil Agya, dia berpersepsi atau beranggapan bahwa mobil Agya ini sangat cocok untuk keluarga kecilnya, seperti itu. Karena memang enak dibawa kemana-mana untuk jalan-jalan keluarga. Kemudian si tetangganya B juga membeli mobil Agya tersebut dengan tipe yang sama, warna yang sama, harga yang sama, dan bahkan dealer yang sama. Tetapi si B ini membeli mobil tersebut dengan alasan bahwa mobil Agya ini bahan bakarnya irit, seperti itu. Nah, objeknya kan sama tuh, sama-sama mobil Agya, tetapi persepsi ataupun alasan tanggapan mengapa A dan B ini membeli mobil Agya itu berbeda. Nah, itu yang dinamakan perilaku persepsi akan mempengaruhi persepsi tersebut. Jadi, setiap individu, subjek, itu memiliki persepsi yang berbeda-beda, meskipun objeknya sama, seperti itu. Kemudian target. Karakteristik target dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Oleh karena itu, target tidak tampak, hubungan dari target terhadap latar belakang mempengaruhi persepsi. Selanjutnya adalah situasi. Bagaimana situasi dapat mempengaruhi persepsi? Konteks di mana kita melihat peristiwa adalah sesuatu yang penting, unsur-unsur yang ada di sekeliling kita, mempengaruhi pengamatan. Misalnya, bagi kita mungkin akan lebih sesuai dan tidak bertentangan. Misalnya kalau misalnya jalan, kita menggunakan baju yang dress mini, atau misalnya pakai celana pendek. Kalau misalnya kita makan di kafe atau lagi nongkrong, itu kan mungkin biasa saja, tetapi bagaimana persepsi kita ketika kita menggunakan busana tersebut, kita gunakan ke tempat ibadah. Nah, itu kan juga sesuaikan dengan situasi persepsinya, tergantung dari situasi di mana kita melakukan persepsi tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai
Selanjutnya mengenai nilai. Definisi dari nilai. Dalam mempelajari perilaku, nilai dinyatakan penting karena nilai meletakkan dasar untuk memahami sikap serta motivasi sehingga nilai mempengaruhi persepsi manusia. Seseorang memasuki organisasi dengan gagasan yang dikonsepkan sebelumnya, mengenal terlebih dahulu apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan ketika dia bergabung di dalam organisasi tersebut. Ini merupakan beberapa fungsi daripada nilai. Pertama, nilai sebagai standar. Kemudian kedua, fungsi nilai sebagai rencana umum dalam memecahkan konflik dan pengambilan keputusan. Kemudian nilai sebagai motivasi, bagaimana kita dapat menjadikan penilaian itu sebagai motivasi agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian nilai juga berfungsi sebagai ego defensif. Untuk mempersingkat durasi, kita selanjutnya yaitu tentang kepribadian. Definisi dari kepribadian. Kepribadian adalah aplikasi utama dari teori kepribadian dalam organisasi adalah memprediksikan perilaku. Pengujian perilaku ditentukan oleh banyaknya efektivitas dalam tekanan pekerjaan. Siapa yang akan menanggapi kritikan dengan baik, siapa yang akan menerima, siapa yang harus dipuji dahulu sebelum berbicara mengenai perilaku tidak diinginkan, kemudian siapa yang dapat menjadi pemimpin potensial, siapa yang bekerja lebih baik dalam suatu lingkungan pekerjaan partisipatif. Nah, kita melihatnya dengan melihat kepribadian orang tersebut. Nah, begitu juga dengan perusahaan. Bagaimana kita bisa menilai apakah karyawan kita melaksanakan tugas yang baik? Kita melihat dulu kepribadiannya. Begitu juga dengan manajemen dalam menanggapi karyawan yang baru. Nah, ketika dia melihat karyawan baru, menilai kepribadian karyawan yang baru, dia dapat menilai bagaimana tindakan atau perilaku yang akan dilakukan karyawan tersebut di masa yang akan datang. Sudah tergambarkan jika dia memang menilai kepribadiannya. Kemudian ada 3 faktor penentu dari kepribadian. Yang pertama, keturunan. Yang kedua, lingkungan. Yang ketiga, situasi. Keturunan ini dia berkaitan dengan gen. Gen ini tentu kita ketahui bahwa di bawah sebelum kita dilahirkan, yaitu ketika pembuahan. Jadi misalnya kepribadiannya ini ternyata ayah dari anak ini memang kepribadiannya cenderung gampang tersulut emosi. Mungkin ketika anaknya bersekolah ternyata anaknya suka berkelahi antar temannya, dan umumnya mungkin sering dibilang itu keturunan bapaknya tuh, keturunan ayahnya tuh suka emosi tuh, maka anaknya berkelahi gitu. Seperti itu. Makanya dibilangkan kepribadian ini juga berdasarkan keturunan. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan juga menentukan kepribadian kita. Kepribadian yang baik ketika dihadapkan atau ketika berada di lingkungan yang buruk tidak menutup kemungkinan kepribadian yang baik tadi akan menjadi lebih buruk. Ketika kita berada di lingkungan orang-orang yang malas mengerjakan tugas, maka tidak menutup kemungkinan juga individu kita akan terdorong untuk menjadi seseorang yang malas untuk mengerjakan tugas. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah situasi. Kepribadian ini juga berdasarkan dengan situasi di mana dampak dari keturunan dan juga kepribadian tadi, walaupun pada umumnya mantap dan konsisten, berubah dalam situasi yang berbeda. Oleh karena itu, hendaknya pola kepribadian tidak dilihat secara terpisah. Seperti itu. Jadi situasi juga menentukan kepribadian kita ya. Kalau misalnya kita di situasi yang mungkin dipaksa untuk terus tersenyum ya, pribadi kita juga akan menjadi lebih baik. Seperti itu. Menampilkan yang baik. Pertama adalah memilih emosi. Nah, ketika kita bekerja di dalam suatu perusahaan, kita harus pintar sekali dalam memilih emosi. Mengapa? Ketika kita melakukan kesalahan, kemudian kita ditegur dan diberikan kritik oleh atasan, lalu kita menangis yang sebesar-besarnya. Padahal kita tahu kalau kita itu salah, tetapi karena kita baperan tadi, kita tidak bisa menempatkan emosi pada tempatnya, akhirnya kita menangis di tempat kerja yang benar-benar menangis sampai matanya sembab seperti itu. Padahal mungkin penyampaian dari atasan itu sewajar-wajarnya saja gitu, karena kita terlalu membawa emosi tadi, akhirnya kita menangis yang seperti itu. Sebenarnya di dalam perusahaan atau tempat kita bekerja tidak etis ataupun tidak pantas untuk kita menangis sebesar-besar segitu. Nangis-nangis sebesar itu kecuali kalau kita sedang mendapatkan berita duka, misalnya ketika kita bekerja kemudian kita mendapatkan berita duka ya, itu tidak bisa lagi tertahankan, itu mungkin masih bisa ditoleransi seperti itu. Kalau hanya untuk menerima tanggapan, mungkin lebih baik tidak dilakukan. Maka dari itu perlu untuk memilih emosi. Kemudian emosi tenaga kerja. Emosi tenaga kerja ini tidak hanya berkaitan dengan amarah ya, tetapi juga kegembiraan. Kemudian misalnya kita menjadi seorang pekerja SPG. Nah, kalau bisa teman-teman bisa lihat kan, SPG itu jarang sekali dia marah-marah, mukanya mengkerut, keningnya dikerut, apapun mukanya ditekuk. Pasti dia selalu senyum. Tampilkan senyum terbaik. Seperti itu. Karena apa? Karena itu merupakan trik marketing dia. Misalnya dia dengan melakukan pendekatan dengan ramah, tapi ujung-ujungnya dia tetap menawarkan produknya seperti itu. Itu juga termasuk emosi tenaga kerja.
seperti SPG tadi, dituntut dan ditekankan untuk tetap tampil gembira. Mungkin meskipun mungkin SPG tersebut sedang ada masalah di rumah, tetapi ketika sampai di tempat bekerja, dia harus melupakan masalah pribadinya dan tetap harus konsistensi dengan pekerjaannya tersebut. Jadi tidak bisa dia seorang SPG lalu dia ada perdebatan di rumahnya, kemudian di tempat kerja dia bawa-bawa, yang tadinya seharusnya dia ramah ini malah cemburut apa gimana, seperti itu tidak boleh. Itu emosi tenaga kerja. Kemudian juga yang terakhir adalah emosi negatif di tempat kerja. Emosi negatif di tempat kerja ini akan merujuk kepada penyimpangan tindakan yang dilakukan oleh individu yang ada di dalam tempat kerja tersebut. Misalnya, bisa dilakukan antara pekerja dengan pekerja, pekerja dengan atasan, dan lain sebagainya. Misalnya kalau pekerjaan dengan pekerja, biasanya umumnya dipicu oleh rasa iri hati dan dengki. Misalnya pekerja A ini dia mendapatkan bonus karena dia lembur, kemudian pekerja B ini iri karena dia tidak pernah diberikan lembur sehingga tidak mendapatkan bonus. Akhirnya apa? Akhirnya pekerja B ini selalu memikirkan bagaimana agar si A ini dibenci oleh bosnya, sehingga job yang di si A tadi bisa pindah ke si B. Atau yang lebih parahnya lagi, lebih negatifnya lagi, bagaimana si B ini berpikir bagaimana caranya menyingkirkan si A ini dari perusahaan tersebut. Dan emosi negatif ini, mohon maaf, bisa memicu bahkan sampai tindakan pembunuhan. Karena mungkin dia sudah berpikir tidak ada lagi cara lain selain benar-benar menyingkirkan dia di muka bumi ini untuk dapat mengejar posisi yang dia inginkan, seperti itu. Jadi emosi-emosi yang tidak baik sebaiknya tidak dilakukan di dalam perusahaan atau tempat kita bekerja, seperti itu teman-teman. Selanjutnya, ternyata sudah sampai di penghujung slide, artinya ini adalah sesi penutup yang ditutup dengan kata thank you, terima kasih, semoga bermanfaat video ini dan juga ilmu-ilmu yang saya berikan di dalam video ini semoga dapat diterima dengan baik oleh teman-teman dan semoga kita semua dalam keadaan sehat juga, dan saya juga mohon maaf jikalau terdapat kata-kata yang salah dalam penyampaian di video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih teman-teman yang telah meluangkan waktu dan juga kuotanya untuk menonton video yang cukup panjang dari awal sampai dengan akhir video. Semoga bermanfaat, dan jika video ini disenangi oleh teman-teman, bolehlah untuk menitipkan sedikit like dan juga subscribe dalam video ini. Sekali lagi saya tutup, saya Nanda Frimalta, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.